Kali ini kita akan ngebahas manfaat lampu untuk progres Cana Maru ya friend ya. Pokoknya ikutin terus konten ini, jangan di skip-skip, tonton videonya sampai habis ya. Oke my friend, gini ya teman-teman ya, sesuai dengan tema kita malam ini ya teman-teman ya, manfaat lampu untuk progres Cana Maru ya. Apakah ikan Cana Maru harus pakai lampu? Jadi sebenarnya sih nggak harus ya, karena ini memang ini juga biasanya tuh ikan nggak pernah pakai lampu nih friend. Jadi ini karena memang ini posisinya di bawah, biasanya nih ikan tuh nggak pakai lampu ya. Karena memang biasanya pakai background hitam, kali-kali nih kita review ikan yang menggunakan background putih ya friend ya. Tuh. Jadi selain untuk dijadikan tampilan akuarium menjadi lebih cantik, lampu akuarium juga sangat penting nih bagi kesehatan warna ikan cana kita ya teman-teman ya. Jadi pencahayaan yang tidak mendukung atau lampu akuarium yang nggak sesuai otomatis menjadi faktor tidak keluarnya dari si warna ikan kita ya. Nah ini kalau my friend bisa ngelihat, ini warnanya udah lumayan keluar ya, karena kita ambil contoh ikan ini ya, ini YS size nya kurang lebih 23 cm ya. Nah ini yang YS semi soft body, warnanya udah lumayan keluar, matanya sudah merah dan cabung bunganya juga keluar ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi karena memang mau kita bahas tuh ada progres bunga pada Cana Maru, jadi gua pikir dan gua ngerasa lampu itu juga sangat berpengaruh untuk progres bunga nih. Yuk kita bahas lagi satu persatu ya friend ya. Jadi biasanya tuh penggunaan lampu akuarium hanya dilakukan selama 8 sampai 10 jam pada setiap hari, itu normalnya terjadi di rata-rata orang yang menggunakan lampu akuarium. Jadi data ini tuh gua ambil berdasarkan riset yang bersumber dari Google ya teman-teman ya. Dan untuk penggunaan lampu dari 8 sampai 10 jam pun biasanya menimbulkan lumut di dalam akuarium. Jadi kenapa akuarium ini tidak ada lumutnya? Karena memang akuarium ini biasanya nih nggak pakai lampu nih friend. Jadi ini ikan biasanya ini nggak pakai lampu nih. Ini karena memang mau kita kontenin, makanya ikan kita kasih lampu. Dan ini kalau misalkan teman-teman tahu juga, ini ada kondisi di bawah, bukan yang di atas gitu ya. Tuh ini ada di tank bawah. Dan memang ini biasanya tidak terkena cahaya sinar matahari secara langsung ya, untuk ini ya teman-teman ya. Dan perlu diketahui juga ya, di kandang narpati ini tuh nggak pernah punya lampu-lampu mahal. Jadi biasanya tuh cuma lampu-lampu murah semua yang ada di kandang narpati ini ya teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa cara treatment yang biasanya para keepers Cana Maru lakukan. Biasanya ada yang treatment menggunakan tank ataupun akuarium, atau juga biasa menggunakan galon nih. Dan salah satu keunggulan treatment menggunakan akuarium atau tank, biasanya keepers bisa melihat perkembangan ikan itu setiap harinya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan memang udah dicabung tuh biasanya teman-teman bisa ngeliat lah tuh setiap harinya tuh, dibandingin harus menggunakan galon nih. Ini juga kita treatment galon juga ada ya. Jadi ini yang menggunakan galon, dan ini yang menggunakan akuarium ya teman-teman ya. Nah ini balik lagi ke pembahasan kita ya teman-teman ya, untuk treatment Cana Maru menggunakan lampu akuarium. Jadi peran lampu akuarium untuk progres Cana Maru ini kira-kira seperti apa aja nih. Jadi untuk progres Cana Maru memang bagusnya terkena sinar cahaya matahari secara langsung. Nih contohnya seperti ikan yang ada di sini nih friend nih yang atas ini tuh kena sinar matahari secara langsung gitu. Karena memang ini tidak terkena sinar matahari secara langsung gitu ya teman-teman ya. Memang bagusnya sih seperti itu, karena memang habitat Cana Maru itu ada di perairan tropis yang memang bersuhu rata-rata 33 derajat Celcius dengan tingkat prestisipasi 2% dan tingkat kelembapannya itu 58% nih. Jadi memang data ini kita ambil tuh berdasarkan riset juga yang ada di Narpati Aquatic. Juga sebenarnya bikin konten kayak gini tuh bukan cuman pembahasan aja, tapi juga kita riset juga nih untuk bahas ini dan bedah ini. Jadi kita sama-sama belajar bareng juga ya friend ya. Dan untuk lampu akuarium memang bermacam-macam nih, bahkan banyak juga lampu akuarium memang peruntukannya untuk tanning pada ikan. Itu banyak terjadi tuh ya pada
arwana ya teman-teman ya. Mungkin kalau kita ambil contohnya seperti lampu jenis main tuh Candila Pro dan lain juga sebagainya tuh, atau Sebelion biasanya. Karena memang lampu-lampu itu juga memang diperuntukkan untuk mempercepat mutasi warna pada cana maru kalian gitu. Kalau ya mutasi warna tuh maksudnya seperti ini ya, warnanya mulai naik gitu. Dan juga memang sudah teruji penggunaannya pada teman-teman keepers. Nah, kita bahas lagi nih di sini. Ambil contohnya di lampu jenis main 1300 T6 tanning. Nah, oke friend, ini kita balik lagi ke satu contoh di ikan yang berbeda ya. Ini ada ikan gua nih, tigre. Ini memang size-nya kurang lebih sudah 30 cm, tapi warnanya masih belum terlalu terlihat ya. Kalau itu tadi di 23 cm, warnanya sudah lumayan terlihat ya. Jadi memang kita balik lagi nih ke topik pembahasan ya. Cahaya lampu seperti lampu main tersebut juga memang biasanya tuh dibuat menyerupai cahaya matahari yang ada pada alamnya nih ya. Sehingga biasanya tuh membuat ikan menjadi nyaman untuk pertumbuhan, mutasi, dan juga warna. Mutasi itu maksudnya tuh pertumbuhan warna dan juga untuk menaikkan cabung dan juga bunganya gitu ya friend ya. Biasanya gitu. Dan biasanya juga lampu tersebut sering dipakai oleh penghobi ikan untuk progres tuh di ikan-ikan arwana sih biasanya tuh friend. Arwana tuh itu tuh paling sering tuh, tapi juga banyak kok keepers maru yang pada pakai lampu-lampu tanning tuh sekarang seperti main dan juga Candila Pro tuh udah banyak tuh ya. Keepers maru yang pada pakai lampu-lampu jahat tuh udah banyak. Jadi memang kalau misalkan dipakai untuk keepers progres cana maru itu khususnya progres warna tuh biasanya, karena kalau misalkan dilihat antara cana dan juga arwana juga biasanya tuh sama-sama berasal dari iklim yang tropis. Jadi kurang lebihnya treatment warnanya juga kurang lebihnya tuh mirip-mirip tuh ya friend ya. Jadi untuk manfaat lampu akuarium di sini juga lampu dapat bermanfaat untuk memunculkan warna awal pada ikan maru kita sendiri tuh. Maksudnya tuh ini kan memunculkan warna awalnya untuk treatment, karena memang ini sudah terlalu tua. Biasanya tuh warna awalnya tuh akan muncul ketika kita pemakaian lampu yang secara berkala ya. Biasanya tuh 6-12 jam tuh baik banget untuk dianjurin. Biasanya tuh kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk progres cana, kalau misalkan memakai warna lampu akuarium itu intinya benar-benar berpengaruh untuk bisa menggantikan asupan nutrisi yang ditimbulkan dari sinar matahari. Karena percaya atau enggak, sinar matahari itu tuh mengandung vitamin E ya teman-teman ya, mengandung vitamin E. Jadi kalau misalkan seperti ikan ini ya contohnya, ini tuh tidak terkena sinar matahari secara langsung. Jadi pemakaian lampu itu tuh benar-benar berpengaruh ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian progres di indoor gitu, untuk lampu juga bisa menggantikan manfaat dari sinar matahari. Ya namanya juga kita progres ikan ya. Ya jadi kita juga harus membuat ikan itu kita konsepin seperti halnya yang di alam. Jadi biasanya di alam tuh kena sinar matahari secara kurang lebihnya 12 jam ya. Kalau bisa baiknya juga kalau misalkan memakai lampu 12 jam tuh baik. Bahkan ada yang 24 jam memakai lampu juga lebih baik. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita balik lagi nih di alamnya untuk ikan ya. Jadi biasanya tuh kena sinar untuk cana maru biasanya tuh terkena sinar matahari dan suhunya itu ada di 33 derajat Celcius ya teman-teman ya. Minimal kita bisa konsepkan mirip-mirip ke suhu 33 derajat. Jadi seperti ini nih teman-teman ya. Jadi misalkan penggunaannya tuh lampu kita tembakin berapa nih lampu ini kan lampu murah ya, kita tembakin ya kalau bisa suhunya sampai ke 33 derajat. Kalau misalkan memang terlalu panas juga ya nggak baik lah ibaratnya. Suhu normal di alamnya biasanya tuh karena ada di sekitar suhu 33 derajat, dan karena itu akan menjadi sangat berpengaruh juga ya ke teman-teman keepers yang rumahnya misalkan di suhunya tuh biasanya dingin ya teman-teman ya, suhunya biasanya dingin misalkan seperti di Lembang ataupun di Wonosobo. Itu penggunaan lampu pada saat progres cana maru itu benar-benar bisa jadi menjadi kunci ya teman-teman ya. Jadi biasanya tuh kalau tempat tinggalnya juga dingin itu bisa disesuaikan lah. Bahkan ada juga progres cana maru apalagi babyan tuh menggunakan heaters, karena heaters juga benar-benar seperti kunci lah ya ibaratnya. Kalau misalkan untuk yang gede sih gua rasa sih heater udah nggak begitu berpengaruh ya, kecuali babyan baru sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Tapi lampu tuh benar-benar ini ya teman-teman ya,
bener-bener penting juga ya, karena memang kalau Canamaru di suhu dingin itu biasanya juga berpengaruh. Kadang suka ada aja tuh white spot ya kan, terus ikannya tuh biasanya tuh muncul gitu, karena memang ya habitat asli memang di 30 derajat Celcius kurang lebihnya gitu. Jadi untuk penggunaan lampu selain untuk progres warna dan juga untuk mempercepat progres bunga, nah itu juga berguna juga nih untuk menstabilkan suhu untuk teman-teman keepers yang rumahnya juga bersuhu dingin menjadi lebih stabil gitu ya. Dan untuk progres cabung dan juga bunga sama halnya seperti matahari nih, lampu juga berguna untuk lebih cepat proses mutasi cabung dan juga bunga, karena sinar dari cahaya lampu itu sendiri itu bisa jadi menjadi pengganti dari si sinar matahari itu ya teman-teman ya. Oke ya, sepertinya pembahasannya sampai situ dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan gue bakalan riset lagi keunggulannya seperti apa. Teman-teman juga jadi lebih suka sharing ya. Tapi ingat ya, tidak untuk membuli ya atau menjatuhkan ya, hanya sekedar sharing. Kalau misalkan teman-teman mau support channel ini supaya bisa berkembang terus, jangan lupa di check out yang ada di deskripsi tuh linknya. Beli produk-produk dari Narpati Aquatic seperti maggot hitam Narpati, udang hitam Narpati, karena kalau kalian membeli sama aja mensupport channel ini supaya bisa berkembang terus dan juga bisa update terus setiap harinya ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton konten ini sampai habis. See you ya teman-teman ya. See you next time.